Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Guntoro dengan yang 2020 11.064. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir modul terakhir, itu modul 10 tentang sensor HP, yang dimana kita akan menggabungkan antara beberapa komponen. Yang pertama itu ada servo sebagai penggeraknya, terus ada LCD sebagai penanda sebuah kalimat, lalu ada Arduino Uno R3, dan ada sensor api sebagai pendeteksi suhu atau pendeteksi api gitu. Namun di sini juga bisa pakai flash. Kita akan menggunakan flash HP. Jadi untuk sistem kerjanya itu di sini LCD itu kan sebagai penanda sebuah karakter. Nah, di sini akan menandakan sebuah kalimat gak ada api, artinya ruangan ini ceritanya tuh belum belum timbul api gitu. Nah, sehingga nanti pas kita akan mengaktifkan flash lalu pancarkan ke si sensor api ini, maka si LCD ini dia itu akan berganti teksnya ada api dengan diiringi jalannya si servo ini. Oke, kita praktekkan. Nah, ini kita plus aktif, sensor jalan, lalu tulisan si LCD akan ada api. Jadi seperti itu cara kerjanya ketika saya lepas. Nah, ini udah nggak ada api dan servo itu mulai diam atau standby. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke video masalah codingannya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Tadi kita udah melihat video prakteknya. Sekarang kita lanjut ke video tentang codingannya. Oke. Nah, di sini kita kan menggunakan satu unit servo. Nah, di servo ini servo itu dia memiliki suatu library ya tersendiri, sehingga ketika ingin mengaktifkannya itu kita harus panggil dulu nih library dari si servo itu dengan cara include servo.h. Ini library dari si servonya sendiri. Nah, setelah kita panggil nih pembuatan objek. Nah, ini pembuatan objeknya yaitu motor atau pembuatan variabel. Nah, selanjutnya ada LCD ya. LCD itu mempunyai library lagi nih. Library-nya itu liquid crystal underscore i2c.h. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan perintah underscore include. Itu tuh fungsinya untuk memanggil suatu library ya dari si komponen itu sendiri. Lanjut kita buat objeknya. Ini objeknya. Nah, selanjutnya ini fungsinya LCD 0 kali 27,20,4. Nah, ini fungsi udah ketentuan. Jadi ketika kita menggunakan LCD itu kita harus menggunakan penulisan program ini juga. Nah, selanjutnya ada void setup. Nah, void setup dan void loop ini dia itu suatu fungsi utama dari si software Arduino IDE ini. Nah, jadi void setup itu fungsinya untuk menjalankan suatu perintah dengan satu kali saja. Sehingga di void setup ini kita cenderung cenderung menentukan input output dari si komponen tersebut. Nah, di sini ada serial begin ya, atau komunikasi serial antara laptop dan si Arduino ini. Nah, dengan kecepatan 9600, lanjutnya pin mode. Pin mode ini dia itu pin mode itu fungsi untuk menandakan bahwasanya komponen itu menjadi input apa menjadi output. Nah, seperti itu. Nah, di A0 ini, di pin A0 Arduino ini, dia akan terhubung pada sensor api di D0. Dia sebagai input. Nah, selanjutnya ada motor attach. Motor attach ini yaitu sebagai sebagai penggerak dari si motor servo dengan adanya di pin 6.
Lalu LCD init dan LCD backlight ini sebagai fungsi untuk menghidupkan dari si LCD itu sendiri. Selanjutnya ada void loop. Nah, fungsi void loop ini dia itu berfungsi untuk menjalankan suatu perintah secara berulang. Nah, apa sih yang dijalankannya? Nah, ini dijalankannya itu program-program yang telah dibuat ini. Oke, selanjutnya ini ada fungsi, bukan fungsi apa jenenge itu? Tipe data dasar, integer atau bilangan bulat ya. Lalu di sini ada variable temp. Temp ini temperatur artinya. Di sini juga bisa diatur suhu atau apa. Nah, analog rate 0 artinya si integer apa artinya si variable temp ini akan sama dengan ini dia tuh apa ya penandanya akan gitu akan dibaca oleh si analog ini kan suatu pembacaan gitu terhadap si A0 ini. A0 itu sebagai input dari si dari si sensor apiku. Selanjutnya setelah itu, nah di sini ada serial print line. Serial print line ini dia itu untuk menampilkan kondisi dari si temperatur ini yang dimana akan dibaca pada oleh di serial monitor gitu, akan ditampilkan kata-katanya atau kalimatnya. Nah setelah itu masuk ke percabangan. Nah dimana if itu suatu percabangan yang jika suatu kondisinya itu suatu kondisinya itu terpenuhi atau benar, maka perintah yang di dalam percabangan itu akan dijalankan gitu. Nah, di sini ada percabangan else. Nah, jika si if ini tidak terpenuhi kondisinya, maka akan ke sini nih, ke si else ini. Yang dimana di dalamnya itu ada suatu perintah, maka akan menjalankan si else ini. Oke. Nah, jika temperatur ini kurang dari sama dengan 500, maka akan menjalankan si motor servo 120 derajat putarannya itu. Nah, motor red ini dia itu untuk membaca suatu gerakan si servonya ini dengan sudut yang kita atur. Nah, lalu LCD clear, dia itu fungsinya untuk membersihkan suatu kata-kata LCD yang ada yang ada di LCD I2C ini. Nah, selanjutnya setelah dibersihkan itu, lalu kita akan menampilkan nih, akan ngeprint LCD.print ada api gitu. Nah, dengan delay 500, lalu akan dijalankan lagi motornya 90 derajat, delay 500, motornya dijalankan lagi 60 derajat, delay 500, motornya akan dijalankan lagi 30 derajat, delay 500. Jadi ketika kondisi if ini terpenuhi, maka semua perintah di sini itu akan dijalankan gitu. Nah, selanjutnya ada else ya. Nah, jika percabangan ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke percabangan si else ini, yang dimana si LCD-nya itu LCD clear, berarti kata-kata yang tadi yang ada api itu akan dihapus. Selanjutnya akan ditampilkan, akan di print gak ada api. Ini suatu kalimat yang akan ditampilkan pada si LCD I2C. Nah, mungkin penjelasan programnya seperti itu. Nanti jika ada yang kurang jelas mungkin ya bisa di chat kolom komentar. Dan ojo lali subscribe. Ya, assalamualaikum.